Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Guys, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget nih. Kenapa sih ada orang yang kelihatannya santai aja berbuat nggak enak sama kita? Jawabannya simple. Karena kita sering nerima aja perlakuan mereka. Kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan. Tapi kita bisa banget menentukan gimana cara kita merespons saat mereka bersikap nggak bener atau memandang kita sebelah mata. Di situasi kayak gitu, kita punya hak buat milih nih. Mau tetap di situ atau pergi, mau bersuara atau diam aja. Intinya, kita punya kendali atas reaksi kita sendiri. Setuju nggak? Keren banget kan? Kalau dipikir-pikir, kita sebenarnya punya kekuatan buat ngatur hidup kita sendiri. Jadi, gimana? Mau tetap bertahan atau udah saatnya pergi dari situasi yang nggak enak? Kita punya kuasa buat bikin keputusan. Kalau ada orang yang terus-menerus bikin kita susah, kesal, nyesek dan hampir gila, itu tandanya kita ngasih mereka izin buat terus begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita masih aja terima perlakuan kayak gitu? Apa yang ada di dalam diri kita sampai kita membiarkan mereka terus-terusan bersikap nggak enak? Mungkin salah satu alasannya adalah karena kita benar-benar suka atau sayang sama dia. Kalau kita punya perasaan khusus, pasti ada keinginan buat terus bareng dia, kan? Jadi, kita cari-cari alasan buat ngebela dia, buat ngerasa semua baik-baik aja. Tapi masalahnya bisa lebih dalam. Kalau kita ngerasa harga diri kita rendah dan gak layak dapet yang lebih baik, kita bakal terus bertahan. Karena pergi terasa terlalu berat dan nyari yang lain susah banget karena udah mati rasa. Jadi gini, yang sekarang kita rasakan itu namanya disonansi kognitif. Artinya, pikiran, keyakinan, atau sikap kita jadi berantakan dan gak karuan, apalagi saat melihat keputusan perilaku dan perubahan sikapnya. Nah, maksudnya gini, bayangin deh, ada cewek atau cowok yang mungkin melakukan sesuatu ke kamu. Dan kalau hal serupa terjadi sama sahabat dekat kamu pasti bakal gak terima, dan langsung memberikan nasihat kayak gini. Hei, usir aja orang itu pergi dari hidup kamu. Atau tinggalin aja orang itu sendirian. Tapi karena ini kejadian sama kamu sendiri, tiba-tiba aja kamu nggak mau kasih nasihat yang sama buat dirimu sendiri. Kamu pasti sadar kan? Kalau kamu nggak ngikutin saran yang bakal kamu kasih ke orang lain, jadinya kamu cari-cari alasan khusus, keadaan di mana buat ngejelasin kenapa kamu masih bertahan. Ya mungkin kamu bakal bilang kurang lebih kayak gini. Yah, itu karena dia lagi sibuk banget. Atau, itu karena dia punya kerjaan yang super penting. Atau, itu karena dia lagi fokus sama pendidikannya. Atau kalau kamu jago main mental gymnastics, kamu bisa bilang itu karena kamu sangat pengertian dan punya hati yang luas buat maafin dia. Sedikit penjelasan aja. Jadi mental gymnastics adalah seseorang yang cenderung selalu memutarbalikkan fakta. Hal ini dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menghindari fakta atau kebenaran yang tidak sesuai dengan pendapat dan kehendak mereka. Sering banget, kita lebih milih nyari cara buat membenarkan situasi daripada jujur sama diri sendiri dan bilang, kalau aku lebih respect diri sendiri, seharusnya aku udah cabut atau pergi dari sini. Atau minimal, kamu bisa ngobrol lebih jujur sama dia, biar dia tahu nilai kamu. Karena pada dasarnya, orang bakal ambil contoh dari cara kita bersikap. Kalau kita sendiri nggak ngerasa berharga, jangan heran kalau orang lain juga nggak akan merasa kita berharga. Oke? Semoga kalian paham ya. Dalam hubungan, kalau kita nggak komunikatif dan nggak jujur soal hal yang nggak kita sukai, terus kita biarin aja terus. Kalau mereka nggak sadar dampak akibat dari mereka nggak hormat ke kita, ya mereka nggak bakal punya motivasi buat berubah. Jadi, mereka bakal terus aja ngelakuin hal yang sama, atau malah makin parah. Mereka terus ngetes batasan buat ngelihat sejauh mana mereka bisa bertindak semaunya. Nah, biasanya sih, hubungan berakhir ketika pasangan mulai ngelakuin sesuatu yang benar-benar parah, entah dia bohong besar, selingkuh, atau bikin kita sakit hati. Sampai akhirnya, kamu udah capek banget dan udah nggak kuat lagi buat ngejalani. Dan mikir kalau kita ini orang yang waras tapi masih nerima tingkah laku kayak gitu.
Di titik itu, kita akhirnya mutusin buat cabut. Sampai di titik dimana rasa sakitnya udah nggak bisa ditahan lagi. Kadang, resikonya saat kita cabut, harga diri kita malah bisa tambah turun. Mungkin karena kita sadar seberapa lama kita bertahan di hubungan itu, dan merasa konyol banget nggak pergi sejak awal. Atau kita ngerasa udah buang-buang waktu, dan jadi merasa hampa. Atau karena sekarang kita sendirian dan ngerasa nggak penting, tanpa ada orang di sekitar kamu. Kadang-kadang, setelah kita mulai ada jarak dari mereka, mulai lagi tuh ada pikiran kayak, mungkin dia nggak seburuk itu deh. Atau mungkin aku sendiri yang kurang baik. Mungkin aku emang layak dapat perlakuan kayak gitu, karena udah banyak waktu yang aku buang, dan aku belum ngelakuin yang terbaik buat diri sendiri. Sadar woi, pikiran-pikiran ini bisa bikin kita merasa makin rendah diri, dan akhirnya kita bisa aja balik lagi ke dia, atau nemu orang lain yang perlakuannya sama aja buruknya. Kita akhirnya terjebak dalam drama yang bikin kita ngalamin perilaku yang sama berulang-ulang. Pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya buat mutusin drama ini? Caranya adalah dengan dengerin naluri kita sejak awal dalam hubungan. Kalau udah pacaran bertahun-tahun, perhatikan juga naluri yang selama ini kita rasain. Maksudnya, naluri di sini adalah momen-momen di mana kita ngerasa ada yang nggak beres. Bukan soal masalah kecil dalam hubungan, tapi lebih ke saat-saat di mana orang ini nggak memperlakukan kita dengan benar. Ada cara sederhana buat ngecek ini. Bayangin deh, pasangan ideal kita, orang yang pengen kita habiskan seumur hidup bersamanya. Gimana cara dia memperlakukan kita, dan nilai yang dia kasih? Apakah itu sesuai dengan yang kita inginkan? Atau malah dia menilai kita lebih rendah daripada pasangan ideal yang kita mau? Ingat guys, cuma punya naluri aja nggak cukup. Banyak dari kita yang punya perasaan bahwa kita mungkin ada di tempat yang salah atau mengambil keputusan yang keliru, tapi seringkali kita nggak ngikutin perasaan itu. Kita terus aja ngelanjutin keputusan yang bertentangan dengan naluri kita. Jadi, kalau ada yang bilang percaya pada naluri kamu, sebenarnya itu baru setengah dari masalah. Setengah lainnya adalah bertindak berdasarkan naluri kita. Ini butuh kekuatan, keberanian, dan harga diri buat bener-bener ngelakuin apa yang kita tahu harus kita lakukan. Yang ironisnya, saat harga diri kita rendah, kita jadi kurang percaya sama naluri sendiri. Jadinya, naluri kita nggak lagi ngasih tanda yang jelas, karena kita belum punya kepercayaan diri buat mengambil keputusan yang benar. Oke, pesan singkat buat hari ini. Cara menaikkan level hidup kita adalah dengan mengambil langkah-langkah yang kadang bikin takut dan ngelakuin hal-hal yang gak biasa dan menantang. Karena kita yakin itu langkah yang benar. Kita sadar kalau tindakan itu bakal meningkatkan kualitas hidup kita, walaupun saat ini mungkin susah. Tapi kalau harga diri lagi rendah, kita bakal terus aja merunding, berdebat, tanpa benar-benar mengambil langkah sesuai pengetahuan kita, karena kita merasa kurang layak. Jangan takut melangkah keluar dari hubungan yang gak sehat, karena terkadang apa yang kamu cari selama ini, itu berada di seberang ketakutanmu. So, segitu aja untuk hari ini. Semoga harimu menyenangkan dan semangat ya. Bye-bye.